Baik, terima kasih. Izinkan yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Agus Lihan. Saya akan bacakan dulu. Beliaunya adalah Kepala Departemen Project Management PT MRT Jakarta Persiroda yang akan menyampaikan Jakarta Mass Rapid Transit Technology ya. Untuk itu selanjutnya kita berikan kepada Pak Agus Lihan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Udung, dan selamat siang Bapak Ibu semua dan pada Bu Dila dan pada Pak Bambang. Jadi mungkin tadi dari Pak Iskandar dari kontraktor, nah saya dari pihak owner, jadi mungkin kita akan lebih fokus ke challenge yang kita hadapi dalam dari sisi owner untuk pembangunan MRT yang sudah kami lalui dari fase 1 hingga fase 2 ini. Jadi nanti ada beberapa teknologi terkait pembangunan MRT sendiri yang akan saya sampaikan. Jadi silahkan saja ditanyakan seiring presentasi saya. Mungkin bisa di show. Jadi ini mungkin sedikit gambaran umum terkait rencana peta jaringan MRT Jakarta. Jadi saat ini kita sudah berhasil mengoperasikan satu jalur dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, di mana itu terdiri dari 13 stasiun secara keseluruhan, 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Lalu saat ini kita juga sedang melanjutkan pembangunan dari Tamrin hingga ke kota yang akan terdiri dari 7 stasiun, dan di mana 7 stasiun itu adalah seluruhnya stasiun bawah tanah. Lalu nanti itu kita sebut fase 2A, dan fase 2B direncanakan akan melanjutkan dari kota hingga Ancol Barat. Namun saat ini memang sedang finalisasi lokasi depo. Jadi Ancol Barat itu adalah depo sisi utara di MRT fase 2. Lalu untuk fase 3 sendiri kita merencanakan untuk membangun MRT dari Cikarang hingga Balaraja. Dan ini akan memiliki panjang sekitar 80 km. Saat ini sedang dalam proses basic engineer design di Kementerian Perhubungan. Lalu fase 4 kita juga akan berencana membangun MRT Fatmawati hingga Kampung Rambutan, Taman Mini ya. Jadi itu sekitar 10 km. Saat ini itu sedang dalam tahap feasibility study, di mana direncanakan itu akan menggunakan skema KPBU dengan Korea. Jadi memang ini adalah sedikit gambar umum bahwa di Jakarta sendiri kita akan terus mengembangkan jaringan MRT Jakarta, tidak hanya di jalur utara selatan tapi juga ke barat timur. Next. Ya, mungkin saya juga sedikit sampaikan bahwa saat ini proyek yang sedang berjalan adalah pembangunan MRT dari Bundaran HI hingga kota. Nah, kebetulan saya memang Deputy Project Manager untuk paket kontrak 201. Jadi kita bagi fase 2A ini menjadi 3 paket kontrak sipil. CP itu kontrak paket ya, kontrak package 201, 202, 203, di mana untuk CP 201 hingga 202 itu kontraktornya adalah Shimizu dan Adikarya. Jadi ini karena ini adalah loan dari Jepang, jadi diwajibkan kontraktornya juga dari Jepang, tapi dengan joint venture dengan kontraktor lokal kita. Lalu untuk 203 sendiri itu kontraktornya adalah Sumitomo Mitsui dan Utama Karya untuk lokalnya. Jadi ketiga paket ini sudah berkontrak. Memang yang paling awal dimulai adalah CP201 di Juni 2020, lalu dilanjutkan dengan 203 di 2021 April, dan yang baru ditandatangani adalah 202 itu di Juli 2022. Dan ini terdiri dari 7 stasiun, yaitu stasiun Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Jadi seperti saya sampaikan, seluruh stasiun adalah stasiun bawah tanah yang akan dihubungkan dengan 2 jalur terowongan. Lalu untuk setelah sipil selesai, nanti berbarengan akan dilakukan pembangunan kontrak paket 205, di mana itu adalah kontrak paket untuk railway system dan track. Jadi itu akan menerus ya dari Bundaran HI hingga kota. Lalu ada juga kontrak paket 206, itu ada pembelian kereta rolling stock ya disebutnya. Itu sedang dalam proses JK concurrence. Lalu untuk 207 adalah update dari sistem ticketing, jadi agar bisa integrated dengan fase 1 dan fase 2. Next. Ya, jadi untuk
sedikit lebih dalam terkait paket kontrak 201. Paket kontrak 201 ini sendiri terdiri dari membentang dari 2,6 km, di mana tanggalnya sendiri sekitar 1,8 km dan sisanya adalah stasiun. Jadi stasiun Tamrin sendiri memiliki panjang yang paling panjang untuk di jalur MRT saat ini, yaitu 440 meter bawah tanah 2 lantai, dan stasiun Monas memiliki panjang sekitar 280 meter. Nilai kontraknya sendiri sekitar 4 triliun dan direncanakan akan diselesaikan di 2027. Bisa next. Nah, untuk 202 sendiri terdiri dari 3 stasiun. Paket 202 ini memang yang paling terakhir ditandatangani kontraknya, karena memang di stasiun 202 ini adalah stasiunnya itu berada di sebelah sungai. Jadi memang challenge-nya cukup tinggi, dan saat itu memang dilakukan tender sekitar 2 kali, dan saat itu karena spesifikasi dan waktu yang sangat singkat, jadi sempat gagal tender 2 kali. Jadi akhirnya tahun kemarin akhirnya berhasil, dan rencananya ini akan selesai di 2029. Jadi ini stasiunnya 3, dan keunikan di sini juga nanti mungkin saya sampaikan bahwa untuk MRT itu sendiri standarnya mungkin kalau Bapak Ibu sempat naik ya, yang di fase 1 itu kita cuma ada lantai konvors 1 dan platform. Tapi kalau untuk di Sawah Besar dan Mangga Besar ini nanti kita akan ada 4 lantai, karena kita tidak bisa membangun di bawah sungai, jadi harus di sebelah sungai. Nah, untuk mengkompensasi kedalaman itu kita harus lebih dalam, jadi kita buat stasiun jadi 4 lantai. Jadi terowongannya yang sebelumnya sejajar, nanti jadi atas bawah. Jadi mungkin bisa saya jelaskan lebih detail. Next. Nah, untuk CP203 itu hanya dari Glodok dan Kota. Glodok dan Kota ini sendiri akan memiliki panjang yang sekitar 400 meter, karena di sini juga akan menjadi ujung kereta untuk melakukan putar balik lah, sistem crossing nanti di sisi utara sini. Nanti kota ini juga rencananya akan terintegrasi dengan stasiun kota KRL. Nanti plaza ini akan dimanfaatkan sebagai area ruang integrasi antara KRL dan MRT. Next. Ya, mungkin ada video sedikit update progres, bisa di play aja. Ini progres per 25 Oktober. Jadi saat ini memang pekerjaan untuk 201 sendiri sudah cukup maju ya, karena kita sudah mencapai 45% progresnya. Jadi saat ini memang kita sedang mengerjakan traffic diversion. Jadi kita pembangunan karena kita bekerja di area Tamrin, jadi kita harus melakukan traffic diversion di area proyek dan meminimalisir. Pasti terganggu traffic kendaraan, tapi kita coba minimalisir. Lalu karena di stasiun Tamrin juga ini merupakan tanahnya sangat buruk ya, jadi kita perlu lakukan soil improvement, dan ini proses pekerjaan tunneling nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nah, lalu untuk stasiun Monas sendiri, stasiunnya sendiri sudah hampir jadi, dan di Monas kita memiliki gardu induk untuk suplai listrik MRT ke fase 2 ini. Nah, saat ini terowongan sedang berjalan nih, saat ini nanti saya akan sampaikan lebih detail, tapi ini sedikit gambaran lah kondisi site untuk 201 seperti ini. Lalu untuk 202 karena baru mulai kontrak ke Juli kemarin, jadi pekerjaannya mostly masih persiapan ya, dan nah ini juga itu tracknya bukan track MRT tapi track zaman tram Belanda ya, tahun 1800-an yang berada di bawah jalan Gajah Mada. Jadi itu harus kita handle. Nanti juga saya ada penjelasan sedikit ternyata nggak bisa kita main bongkar aja, jadi kita harus handle itu dengan penuh lika-liku lah. Jadi nanti bisa kita jelasin. Ini juga ada temuan saluran air kuno tahun 1700 ya. Jadi kita udah 300 tahun udah terkubur terus kita gali, akhirnya kita harus pindahkan itu. Untuk 203 kita sekitar 18%. Nah, secara keseluruhannya seperti ini. Ya, bisa next. Ya,
Mungkin saya gambarkan sedikit pembangunan stasiun bawah tanah itu kita punya punya template. Jadi stasiun bawah tanah itu kita pasti ada cooling tower, ventilation tower ini untuk udara masuk ya, karena dari bawah tadi kita sudah sirkulasi udara. Lalu ada entrance itu pintu masuk tempat keluar masuk penumpang. Kemudian kita juga pasti menyediakan fire access untuk pemadam kebakaran yang biasanya terkonsil langsung sudah kita komunikasikan dengan damkar sebelum kita bangun. Lalu di area publik ini ada level concourse, itu dimana orang melakukan tapping tiket ya. Dan level di bawahnya itu dimana level kereta, level platform kita sebutnya. Jadi gambaran sedikit umum layout stasiun MRT seperti apa. Next. Nah ini mungkin kita bisa agak next. Jadi ini saya gambarkan sedikit sequence pembangunan stasiun bawah tanah secara umum. Jadi pertama mungkin ini gambaran fase 1 ya, dulu kita di Sudirman itu ada jalur hijau, jalur tengah. Mungkin bisa next lagi, ya jalan aja ya. Jadi awal-awal kita harus kita menjaga jumlah lajur, kita harus bongkar pohon ini dan kita ubah jadi jalan. Next lagi aja, ya next. Nah ini next ya, kita geser kendaraannya untuk ke arah next lagi. Nah jadi kita untuk untuk mengokupansi area tengah ya, itu kita harus siapkan jalannya dulu tadi. Nah setelah kita sudah siapkan jalannya, baru kita bisa okupansi area tengahnya. Next. Nah karena stasiun MRT ini juga berada di bawah jalan, jadi kita lain tidak ada yang di bawah gedung ya, jadi mostly bebas dari fondasi. Nah tahapan pembangunan adalah karena kita membangun di area yang padat kendaraan, jadi kita harus melakukan pembangunan metode top down, di mana pertama yang kita bangun adalah dinding diafragma wall. Ini adalah dinding permanen stasiun yang sekitar 30 meter yang kita gunakan sebagai dinding penahan tanah sementara dan dinding permanen stasiun. Next. Nah setelah di wall dibangun, kita pancang king post, itu berupa baja ya, sebagai tiang tenaga sementara. Lalu kita gali atasnya sampai level atap, ini level atap roof slab. Nah dari atap ini, di atap itu kita siapkan opening seperti ini, kita bukaan seperti ini untuk melanjutkan penggalian ke level concourse. Setelah sampai ke level concourse, next, kita cor concourse-nya, level lantai concourse-nya. Kita siapkan opening lagi, kita lanjutkan ke gali ke base slab. Next, baru kita cor lantai stasiunnya. Jadi istilahnya dengan kita menggunakan si struktur permanen stasiun itu sebagai penahan lah, bracing agar tidak ada settlement di sisi jalan karena ada beban jalan itu sendiri. Nah ini untuk stasiun, jadi metodenya ya galian biasa dan gitu. Next. Nah setelah sudah selesai kolom permanen kita bangun, next, king post yang tadi kita baja itu kita potong atau kita potong, kita bongkar. Nah untuk terowongannya sendiri mungkin ini juga sedikit konfirmasi bahwa terowongan itu digunakan, mesin bor itu digunakan hanya untuk antar stasiun. Jadi kita nggak bikin stasiun pakai mesin bor, mungkin itu ya. Next, ya. Jadi mungkin ini sedikit gambaran tunnel boring machine ini kita dari Jepang ya. Mesin diameternya sendiri sekitar 6,8 meter. Dan tipenya sendiri adalah tipe earth pressure balance, karena itu kita sudah sesuaikan dengan jenis tanah yang akan kita lalui. Jadi seiring menggali, setelah TBM maju menggali, segmen di belakang akan dipasang seperti ini. Nah segmennya ini adalah yang dibuat di Wika Kobe, kita gunakan Wika Kobe, jadi kerjasama antara Wika Beton dan Kobe ya. Kobe ini semen betonnya, semen Jepang. Jadi ketika kita menggali, sembari menggali kita keluarkan tanahnya dari lubang ini. Kita namanya screw conveyor, tanahnya dikeluarkan lalu diangkut dengan bucket untuk keluar. Nah jadi setelah dikeluarkan, setelah masing-masing segmen ini sendiri panjangnya itu lebarnya sekitar 1,5 meter, tebalnya 25 sampai 30 cm dulu. Nah jadi setelah TBM-nya maju 1,7 meter, segmennya dipasang. Jadi ada gap 20 cm, nanti maju gitu lagi. Jadi untuk per hari rata-rata itu kita bisa 5 sampai 6 ring terowongan terpasang, di mana itu berarti sekitar 7,5 sampai 9 meter per hari. Jadi itu maksimum ya, itu average, sorry.
kadang-kadang karena proses TBM ini ada istilahnya initial drive dan main drive, jadi awal-awal itu dia paling cuma bisa pasang 2 ring 3 ring, tapi nanti di main drive dia bisa sampai, kita pernah 10 sampai 11 ring per hari, jadi rata-ratanya lah sekitar 6 ring, jadi 9 meter per hari kita ambil rata-rata. Kenapa kita pilih juga tunnel boring mesin ini digunakan? Karena memang ini tidak berdampak ya dengan lalu lintas, jadi kita cuma butuh bukaan untuk memasukkan mesin bornya, dan mesin bornya itu akan melakukan pengeboran tanpa mengganggu lalu lintas di atasnya. Lalu ya bisa melakukan penggalian secara horizontal dengan kedalaman lebih dari 20 meter. Jadi dan alignment TBM itu juga bisa kita mainkan. Jadi bisa kita mungkin berangkat dari kedalaman 18 meter, turun ke 25, naik ke 17 lagi itu bisa. Itu nanti kita akan sesuaikan dengan tipe segmennya. Jadi tipe segmen itu nanti sendiri ada tipe straight lurus, tipe belok kanan taper right, dan tipe belok kiri taper left. Jadi naik turunnya itu bisa di-adjust dengan pengaturan penggunaan segmen itu sendiri. Next. Nah, untuk TBM CP201 mesin bornya itu kita menggunakan dari Kawasaki Heavy Industries dengan pabrik dari Hangzhou dan Wuhu di Cina ya. Jadi tipenya earth pressure balance. Earth pressure balance ini memang tipe yang digunakan untuk tanah-tanah jenis seperti silty clay atau cemented sand. Jadi kalau untuk tipe-tipe tanah yang lempung itu biasa pakai earth pressure balance, di mana itu yang banyak di Jakarta ya. Tapi kalau untuk tanah batuan itu sebenarnya ada tipe lagi, tipe selari namanya. Tapi itu tidak kita gunakan. Diameter 6,8, panjang si shield ini kita sebut shield bajannya ini 8,5 meter. Lalu segmen tunnelnya ini sisi innernya itu 6,05. Jadi kita akan ada 2 terowongan, di mana masing-masing terowongan akan dilalui 1 kereta. Nah, tebal segmennya sendiri 30 cm. Lalu ini mungkin saya sampaikan juga, jadi ini sedikit gambaran umum. Mesin TBM itu kita masukkan dari kita sebut launching shaft namanya. Jadi untuk CP201 ini sendiri untuk membangun 1,8 kilo kita gunakan 2 mesin TBM saja. 1 TBM kita mulai dari bundaran HI. Jadi tadi kan dari fase 2 CP201 ini sendiri ada dari HI, Tamrin dan Monas. Jadi yang pertama itu melanjutkan dari HI menuju Tamrin, satu lagi Monas menuju Tamrin. Nanti mesin bornya itu diputar kembali ke jalur sebelahnya, dan setelah TBM satunya selesai di HI akan dipindahkan ke ujung untuk melanjutkan dari Monas ke Harmoni. Jadi sequence-nya seperti itu, tidak lurus gitu ya. Jadi ada U-turn gitu sendiri. Nah ini foto aktual kondisi terowongan yang sudah terbangun. Dan perbedaan dan untuk TBM fase 2 ini kita menggunakan tanah yang keluar itu kita pompa dengan pipa. Jadi sebelumnya di fase 1 kita menggunakan kayak bucket gitu ya, lori yang dibawa keluar. Nah sekarang kita pompa dari mesin TBM, kita pompa sampai ke atas. Next. Ya, ini juga gambaran detailnya sebenarnya ini. Jadi mesin TBM itu memang shieldnya cuma 8,5 meter tadi, tapi ini kita sebut backup car-nya, facility pendukungnya itu sekitar 75 meter. Jadi di sini ada pompa, ada polymer pump, ada operator room. Jadi operatornya itu sendiri memang di dalam, dan operatornya saat ini yang handle operasinya semuanya sekarang orang Indonesia yang disupervisi oleh Jepang. Jadi awal-awal sekitar 2 bulan atau 3 bulan awal itu memang Jepang yang handle, tapi dia ada kayak partnernya lokalnya. Jadi sekarang udah transfer knowledge, dan sekarang operasinya itu dioperasikan oleh lokal, disupervisi oleh Jepang. Lalu di pemasangan segmen itu sendiri tadi seperti saya sampaikan, jadi tanah keluar dari skru konveyor warna biru ini, di belakang jack itu mendorong dan segmen itu dipasang. Nah setelah dipasang, dari segmen masing-masing itu ada bolt, ada soket ya, untuk melakukan grouting, untuk menghindari adanya bocoran di segmen terowongan itu secara permanen. Mungkin next. Ya, jadi untuk tunnel segment production sendiri seperti disampaikan ini dibuat oleh Wikabobe.
Jadi memang Wika Kobe ini sudah supply dari fase 1 dan sekarang di fase 2. Jadi stepnya sendiri adalah pertama pembersihan cetakan ya, mold. Dan moldnya ini dibuat dari Taiwan. Jadi ini juga sempat saya diskusikan, mungkin bisa juga dimasukkan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya dengar mold ini nggak bisa dibikin di Indonesia sampai sekarang karena katanya tebal bajanya tuh nggak biasa. Jadi mungkin itu bisa jadi masukan juga nih, bisa dipelajari sebenarnya. Saya sempat challenge juga sih Wika, kenapa sih kita nggak bisa bikin cetakan seperti, karena memang cetakannya ini bisa di adjust, bisa dibuka tutup, terus bisa disesuaikan lebar panjang lebarnya. Dan setelah dibersihkan lalu kita pasang tulangan standar ya, tulangan. Lalu setelah di tulangan dipasang juga aksesoris karena di dalam segmen ini ada baut-baut yang dibutuhkan untuk segmen nanti. Lalu ditutup, dicor, lalu divibrasi. Vibrasinya juga alatnya si segmen moldnya juga ada built-in vibrationnya. Lalu setelah itu di demolding, setelah dalam 8 jam itu di demolding, di curing dan diinspeksi. Lalu setelah itu nanti di stok di curing dan di stok ya. Next. Ya, lalu setelah untuk per 500 ring, jadi segmen itu kita harus tes. Dan tesnya itu ada beberapa tipe tes yang harus dilakukan. Pertama segmen bending test, jadi satu segmen ditekan. Ini kita lakukan di Puskim Bandung dengan keharapan itu sekitar loadnya itu di 175 ton ya, 175 kilonewton, 175 kilonewton untuk satu segmen, dan untuk joint segmen itu sekitar 18 kilonewton. Jadi ini dua segmen digabung untuk melihat kekuatan sambungan. Lalu ada gripper pulling test, ini untuk memastikan bahwa ketika segmen itu dipasang, baut untuk mengangkat segmennya tidak crack di sini ya. Lalu ada thrust test ini untuk mensimulasikan ketika segmen itu didorong oleh jack mesin TBM. Lalu kita juga pasang QR code untuk sebagai produk, kita bisa dapat identitas produknya dari QR code ini. Lalu di lapangan kita juga lakukan trial assembly, di pabrik maksudnya, sebelum dikirim ke lapangan. Dan kita melakukan progression dimension check. Jadi dari ini memang dilakukan oleh internal Wika Kobe. Nah, tapi untuk yang ini kita lakukan antara Wika Kobe, konsultan, kontraktor, dan MRT. Jadi MRT juga melakukan inspeksi setiap 100 ring akan dilakukan inspeksi secara keseluruhan antara MRT, random inspection dengan untuk memastikan bahwa konsistensi segmen itu tetap terjaga. Next. Ya, lalu saya akan juga masuk ke project challenge yang kita hadapi di fase 2 ini. Next. Ya, yang pertama, stasiun Tamrin ini sudah saya sampaikan stasiun terpanjang 400 meter. Itu kenapa? Karena ini akan menjadi stasiun yang interchange dengan jalur barat timur kita nanti. Jadi nanti di stasiun Tamrin itu ada stasiun 400 meter di Jalan Tamrin, dan di Kebon Siri ada stasiun dan terowongan di bawahnya. Jadi ini kita sudah siapkan area dinding yang akan ditembus oleh terowongan ini. Lalu nanti level concourse-nya itu akan tersambung nih dari Kebon Siri ke Tamrin. Jadi kita harus sudah siapkan bukaan-bukaan yang akan dijebol oleh stasiun stasiun timur barat itu nanti. Di Tamrin sendiri juga ada sekitar 9 entrance. Biasanya MRT cuma ada 4 entrance, dan Tamrin ada 9 entrance untuk mengakomodir panjangnya. Ini kita melewati 2 simpang ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lewat Kebon Siri dan Medan Merdeka Barat Budi Kemuliaan, jadi itu sepanjang itu. Nah, lalu ini tantangan kedua, ini ada seperti saya sampaikan tadi, ini di Harmoni. Ini di tengahnya ada sungai, dan di Mangga Sawah Besar terowongannya dari sejajar seperti ini, jadi stack. Nah, di mana itu yang menyebabkan stasiun ini harus jadi 4 lantai, sekitar 28 meter, 30 meter sorry. Ini juga belum pernah dilakukan di Indonesia, dan ya di luar negeri sebenarnya cukup umum, tapi memang karena Indonesia kita bekerja di sebelah sungai dan tanahnya cukup buruk ya, di daerah ke arah kota itu makin buruk. Tamrin hingga kota tuh tanahnya relatif lebih buruk dibandingkan selatan, jadi ini challenge yang cukup sulit. Dan next, ya ini juga
Jadi karena tadi stasiunnya ada di sisi Gajah Mada, di tengah, nah di tengah itu sungai, jadi pintu masuknya harus di bawah sungai jalurnya, dan pintu masuknya di lahan sisi Hayam Wuruk. Ini juga kemarin jadi tantangan, jadi concern ya, karena harus dipastikan Sungai Ciliwung ini nggak runtuh, karena ternyata Sungai Ciliwung ini juga cagar budaya Pak. Jadi nggak boleh ada gangguan di Sungai Ciliwung itu. Next. Nah, ini juga hal yang kita baru hadapi di fase 2 ini ya, yaitu cagar budaya. Jadi kita suka kita suka ngeliat ngapain sih kita handle cagar budaya ini, ternyata pas kita hadapi sendiri. Jadi ada undang-undangnya sendiri gimana cara kita menghandle cagar budaya ini. Jadi cagar budaya ini sendiri kalau mau kita pindah itu harus dapat izin dari gubernur minimal atau menteri. Jadi itu yang kita lakukan di stasiun Tamrin. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lewat di depan BI itu ada Tugu Jam ini ya. Ini ternyata Tugu Jam pertama di Indonesia nih. Jadi ini dulu dibuat karena orang nggak punya jam tangan, jadi dibuat biar orang bisa tahu dia telat atau enggak. Nah jadi ini karena stasiun kita nanti akan di bawahnya jam ini harus kita pindahkan dulu sementara. Kita pindahkan ke tempat lain di mana proses kita mendapatkan izin ini sekitar 10 tahun setengah dari ahli cagar budayanya ya. Jadi akhirnya kita dapat diizinkan untuk geser, kita pindahkan, dan nanti setelah stasiun kita jadi kita kembalikan ke sini lagi. Nah jadi itu contoh satu. Lalu ini juga ada seperti tadi saya sampaikan, mungkin bisa next lagi ya. Jadi ini juga ada nih, ini rel tram ya tahun zaman Belanda. Ternyata ini masih ada dicatat di asetnya Pemprov DKI, jadi nggak bisa kita buang sembarangan. Jadi ini ternyata asetnya PPD, jadi kita harus kembalikan lagi ke PPD. Saat ini sedang dihandle oleh PPD, dan kita sebenarnya sudah antisipasi. Kita akan selama pembangunan fase 2 ini kita akan temukan hal-hal bersejarah ini. Makanya tadi mungkin bisa back sebentar, satu slide sebelumnya Mas. Back. Ya. Jadi ini sudah kita masukkan dalam tender bahwa kita sudah ada flowchart ya untuk gimana cara kita menghandle barang-barang arkeologi ini. Jadi kita sudah pastikan bahwa ketika kita menemukan suatu barang diduga cagar budaya, ODCB itu diduga cagar budaya, kita harus langsung konsultasikan ke DKI dan kita memberikan kontraktor 21 hari untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau memang ternyata dari sisi MRT atau DKI tidak memberikan keputusan dalam 21 hari, ya kontraktor sebenarnya berhak meminta ekstra waktu tambahan lah, karena memang ternyata handle ini cukup sulit misalnya. Tapi selama ini proses sih cukup lancar, izin juga dapat dirilis cukup cepat karena kita sudah infokan ini sebelum kita temukan barangnya. Jadi dari Pemprov DKI juga lebih siap. Next. Nah ini contoh juga saluran air Batavia kuno ya. Ini tahun 1700 yang harus diangkat utuh. Sampel bagian ada bagian yang harus diangkat utuh karena itu mau di display nanti di depan stasiun kota, di area plaza kota akan di display. Jadi ini ternyata dulu ada saluran air kuno untuk mengaliri air di di area kota itu. Sebenarnya waktu kita buka masih nyala airnya, tapi udah nggak tahu kemana sih ujungnya. Ini bisa next. Ya next ini cuma foto aja tadi. Ini tanah kota yang disebut ya, ini tanah liat yang harus kita angkat secara utuh karena itu tidak boleh bongkar-bongkar piece by piece. Next. Ya ini ketika proses pengangkatan ya. Ini sekarang sedang dimobilisasi ke kota. Nanti akan di display setelah diugar sedikit. Next. Nah ini dari Tugu Jam tadi yang saya makan kita berikan frame di luarnya. Lalu frame itu kita bagi jadi 3 bagian jamnya. Kita potong. Nah frame-nya itu nanti yang akan menjadi acuannya untuk mengembalikan. Jadi ketika dikembalikan ya kita tinggal sambung frame-nya aja. Terus jadi at least posisinya sudah fix ya. Jadi tinggal diberikan sambungan di titik-titik potongnya saja. Jadi ketika kita kembalikan. Jadi ini juga sudah disetujui oleh Dinas Cagar Budaya dan Arkeolog. Mungkin tadi saya sampaikan kita butuh proses 1,5 tahun dapat izinnya. Dan akhirnya kita sekarang lagi simpan di Monas.
untuk dikembalikan nanti di 2027. Next. Ya, ini foto saja, foto proses pemindahan tugu jam. Nah, lalu Ibu yuk mungkin yang kita siapkan di beberapa site MRT. Jadi memang kita ingin coba engage sebanyak mungkin ke publik ya terkait informasi-informasi terkait MRT ini, karena ternyata banyak juga ketertarikan ke MRT. Jadi kita siapkan visitor center di Monas dan di kota. Jadi di Monas kita punya market stasiun Monas, kita juga di Monas ini yang unik adalah pintu masuknya nanti akan berhadapan langsung ke Monas. Jadi ketika kita keluar dari MRT Monas, kita langsung view-nya itu ke Tugu Monas itu sendiri. Jadi kita harapkan itu jadi grand entrance kita. Lalu di kota juga kita siapkan visitor center yang berada di stasiun kota. Jadi bisa dilihat ini nanti ada fitur-fitur MRT yang bisa dilihat dan apa aja sih kira-kira fitur-fitur yang ada di stasiun kota itu sendiri. Jadi kita harapkan ini bisa mengengage publik agar lebih tertarik terkait MRT. Mungkin next. Ya, ini salah satu kegiatan yang kita harus lakukan untuk membangun stasiun di HI. Kita harus bongkar JPO ini. Ya, ini mungkin cukup umum ya, dibongkar dan ini kita kembalikan ke Dinas Perhubungan. Next. Ya, ini foto-foto pengangkatan saja. Jadi girdernya harus kita angkat dan dikerjakan dalam 1 malam. Next. Ya, ini sudah kita tempatkan di Monas dan setelah dari Monas dibongkar baru kita kembalikan ke Dinas Perhubungan. Next. Nah, ini juga pos polisi Monas. Dulu ada pos polisi yang sempat dibakar itu ya, mungkin waktu kerusuhan di 2020 pada Bapak Ibu tahu. Nah, itu ternyata karena di stasiun yang lama di pos polisi yang lama ini bersinggungan dengan jalur stasiun kita. Nah, makanya pos polisinya harus dipindahkan. Nah, dan pemindahan itu harus dipindahkan dari sisi Medan Merdeka Barat menuju ke Patung Kuda. Dan proses perizinan ini juga kita perlu sekitar 1 tahun untuk dapat izin ini, karena desain pos polisi ini harus mendapat persetujuan Seknek. Nah, jadi itu yang kita lalui selama 1 tahun ya. Akhirnya kita bisa relokasi dan sudah selesai. Nah, ini juga yang ini salah satu yang challenge yang paling berat di Tamrin saat ini. Jadi ternyata gedung Kementerian Agama ini ada ground anchor yang cross ke jalan. Jadi ini tidak ada di gambar ya. Ternyata ada dan belum dicabut. Jadi ground anchor-nya ini akan bersinggungan dengan dinding stasiun kita. Nah, jadi ini memang ini hal yang tidak bisa kita prediksi juga ya di selama tender kemarin, ternyata pas kita ternyata ada seperti ini. Mungkin next. Jadi next mas. Nah, jadi opsi yang dilakukan adalah salah satunya adalah kita pull out ground anchor-nya. Jadi kita tarik ground anchor dari Kementerian Agama, kita dapatkan izinnya, dan setelah ditarik ya memang panjangnya cukup variatif ya, dari 28 hingga 33 meter kemarin. Jadi kita tarik agar pembangunan stasiun kita bisa menggunakan dinding diafragma wall yang biasa. Next. Lalu di jalur terowongan kita ternyata kita sudah tahu bahwa ada box culvert crossing kalau tahu ini di Sarina dan ini di Gedung Jaya. Kita tahu ada box culvert di kedalaman 4 meter. Tapi ternyata box culvert itu punya sheet pile yang dalamnya 14 meter, di mana 14 meter itu tabrakan dengan jalur terowongan kita. Next. Nah, jadi kita nggak nyangka ternyata bikin drainase 4 meter, sheet pile 14 meter. Jadi ini kita lihat ini benar-benar berpotongan dengan jalur terowongan kita, di mana terowongan kita mesin bor itu tidak didesain untuk memotong tulangan baja lah gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah next. Sebelum terowongan dimulai, sheet pile kita bongkar, kita bor, kita pakai auger, kita bor, kita hancurin secara manual, karena kalau misalnya TBM-nya itu menabrak si sheet pile sebelum kita hancurkan, TBM itu bisa nyangkut, karena itu kejadiannya ada beberapa kejadian di Seattle, di mana mesin bor itu sangkut di dalam. Dan untuk menyelamatkan biar itu bisa nyala lagi, orang harus bikin shaft lagi di atas TBM itu dan masuk. Dan kita bayang kalau misalnya kita nyangkut mesin bor dan kita harus bolongin di Jalan Tamrin, wah itu
Kita udah komplain dari segala penjuru itu pasti. Jadi kita harapkan kita bongkar mungkin next. Nah ini kita pakai auger, kita bongkar sheet pile-nya dan kita temukan ya banyak ketika karena di bawah box gitu ya, jadi rebarnya udah at least sudah ketarik nih rebar-rebarnya. Next. Nah setelah rebar-rebar ketarik, mesin bor kita jalan. Masih juga ternyata ada dapat sisa-sisanya jadi. Nah tapi karena memang sudah kita minimalisir ya, jadi rebar-rebar yang tersisa itu masih bisa dihandle sama si mesin bor itu sendiri, jadi bisa kelihatan ya ini rebar-rebar yang sisa. Lalu masih ada blok-blok beton yang harus diangkat oleh mesin bor. Ini memang menjadi penghambat karena mesin bor kita sudah saya sampaikan tadi sistemnya itu sistem pompa. Jadi kalau misalnya bayangin ada beton dan rebar sebesar ini kita pompa keluar kan bikin showcase ya, bikin sumbat di pipanya. Jadi mau nggak mau kita harus manual pakai bucket gini untuk mengambil itu. Next. Lalu ini juga informasi terkait traffic diversion bahwa MRT sendiri kita selama membangun harus melakukan traffic diversion, menjaga jumlah lajur sebisa mungkin agar jumlah lajur tidak berkurang karena khususnya di area-area sensitif ya. Ada Menko Marves, ada SDM, ada Bank Indonesia. Next. Nah, jadi kita harus kita waktu itu trotoarnya kita perkecil untuk minimal 1,5 meter, lalu kita jadiin jalan. Jadi kita at least menambah jumlah lajur kendaraan dulu sebelum kita okupansi proyeknya. Next. Ya, untuk traffic diversion juga kita melakukan banyak proses perizinan ya, dari Dishub, koordinasi dengan polisi, dengan Seknek, dengan Transjakarta dan lain-lain. Jadi tapi ini sudah cukup lumrah karena dari fase 1 kita sudah melakukan ini, jadi sekarang jauh lebih mudah ya prosesnya. Jadi mungkin terakhir, jadi setelah kita track kita juga selalu sosialisasikan ke area-area terdampak ya. Jadi kita mencoba mengengage gedung-gedung sekitar agar tidak ada komplain ke proyek. Mungkin next ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Trihan. Ini karena waktunya udah jam 12 ya, Pak Bambang izin mungkin kita istirahat dulu ya. Tapi kalau bisa lama. Bapak kan tadi ya kita beri kesempatan lah. Mungkin pertanyaan masih bisa ya kalau pertanyaan ya. Mungkin kita buka pertanyaan dulu aja deh. Satu sesi aja deh, jangan 2 sesi. Silakan kalau mau ada yang bertanya mengenai pembangunan di MRT tadi terkait dengan beberapa kendala-kendala, kemudian ada sistem yang switching ya, dari yang horizontal ke vertikal gitu ya. Dan ya memang ini pengalaman baru untuk underground construction, di mana di sana juga tidak lepas dari yang kita punya produk yang diberi gas adalah landing tadi ya. Tapi saya terdidik tadi itu masih ada finishing juga ya, tidak expose jadinya. Tapi kalau dari pembicara pertama kan harus expose gitu ya. Kalau ini masih boleh finishing ya. Silakan kalau ada pertanyaan, ada satu sesi ini silakan. Jadi sisi kanan, sisi kiri, atau udah lapar semua nih kayaknya nih ya. Ya udah, kita buka nanti aja terakhir ya. Baik, kita akhiri dulu untuk yang pagi ya, tapi belum akhir. Nanti kita akan lanjutkan pada pukul 1 jam ya, mungkin 13.30 kita mulai ya. Setelah makan siang ini apakah ada yang mau bertanya? Yang sesinya Pak Agus Trihan dulu, jadi mengenai MRT terkait dengan beberapa kendala, kemudian bagaimana mengatasinya, termasuk teknologi yang untuk menangani perbakala ya tadi ya, mulai dari rel sampai ke jam, terus saluran air. Jadi ada satu hal yang memang tidak bisa kita duga ketika kita tender gitu ya. Itu teman-teman ini tidak memperhitungkan. Di sini ada tadi cerita yang saya sampaikan mengenai ground anchor ya, ground anchor, dan itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ya, anyway kita petugas juga harus belajar ke sana karena kadang lupa kita
tidak mempersiapkan pekerjaan persiapannya sendiri gitu. Dianggap semua di lapangan itu kayak di kertas saja, udah mulus semuanya. Ternyata berubah Pak, itu kadang-kadang akhirnya cost-nya jadi mahal.